Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sedulur, pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali, alhamdulillah. Sekali lagi buat wadah yang namanya YouTube, sang pemilik wadah YouTube, sang pencipta handphone, terima kasih sekali. Dengan adanya sebuah handphone Android, saya bisa berbagi dengan niat berbagi, bercerita tentang perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun lakon urip. Terima kasih teman sedulur yang sudah mampir selalu mendengarkan konten-konten saya. Saya selalu berdoa untuk panjenengan semua, apapun sukunya, agamanya, dimanapun panjenengan berada, panjenengan adalah orang yang sangat baik. Saya doakan panjenengan selalu sehat dan dimudahkan atas segala keinginan panjenengan terwujud dengan cara yang sangat cepat dan sangat menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Karena Tuhan Maha Baik. Terima kasih teman sedulur. Di konten kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan kehidupan saya, tentang pikiran saya yang pernah saat itu. Saya sadar belum lama teman sedulur, di tahun 2020 saya sadar betul dengan yang saya praktekkan. Ini untuk gambaran di perjalanan hidup saya. Dulu konten saya dengan channel saya yang ada satu fotonya, yaitu dicerita sebuah legendaris film yang di situ ada seorang tokoh yang bernama Raden Said ataupun Kanjeng Sunan Kalijogo. Di saat itu, di masa-masa sebelumnya, saya itu sangat-sangat luar biasa kagum dengan sosok ataupun gambar yang tadinya saya belum pernah detail mencari sebenarnya siapa sih gambar itu. Ternyata saya telusuri, peran itu diperankan oleh seorang perwira polisi dan ataupun ada peran yang lainnya. Itulah peran seorang legendaris sebuah film yang ternyata banyak juga lukisan-lukisan yang dilukis orang-orang di zaman sekarang. Peran semuanya, tokoh-tokoh Islam, dari imam siapa, dari guru besar di zaman-zaman para wali dulu. Karena di zaman para wali dulu belum ada foto ataupun Android ataupun kamera. Mungkin ada seorang pelukis dan lukisan itu diperbarui orang-orang di zaman sekarang. Maka teman sedulur, renungkan kata-kata saya. Saya itu baru menyadari bahwasanya mereka ketika pikiran kita menghayal, berharap, mimpi ketemu mereka, andaikan saja itu ketemu betulan, yang Anda temui ataupun saya temui itu bukan sosok wali itu, tapi seorang yang saya ceritakan tadi. Karena ini orang-orang di era sekarang teman sedulur, banyak sekali saya temui. Karena di rumah teman saya, di rumah dia, dimanapun sering saya menemui orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Mereka juga belum sadar bahwasanya dia pajang foto-foto yang sangat besar, bahkan album yang sangat bagus, mahal. Dia pajang sosok-sosok orang-orang yang belum pernah dia temui, belum pernah memberikan sesuatu apapun, bahkan ketemu aja belum. Ada apa di pikiran panjenengan? Seumpama ada di perjalanan seperti saya, tapi tidak ada satu pun, bahkan ada pun satu dua foto orang tuanya, itu pun nggak semewah yang dia pajang sosok tokoh-tokoh yang belum pernah ia jumpai. Mohon maaf, saya hanya berbagi karena Rasulullah SAW itu benar-benar mengajarkan tentang menghargai, menghormati, yaitu ibu dan bapak ataupun orang tua kita teman sedulur. Ketika pikiran kita dimasuki hal-hal yang halu, ternyata orang-orang yang dipajang foto-foto itu siapa? Pelajari teman sedulur. Mengapa banyak sekali mereka tertipu, harus memasang lukisan-lukisan, foto-foto yang ia belum pernah kenal, bahkan foto kakeknya apalagi neneknya,
buyutnya, saudara-saudaranya, orang tuanya sendiri seharusnya lebih bagus, lebih diutamakan, bahkan sering diperbarui. Karena pikiran kita itu sering mengingat ketika melihat wajah atau gambar mereka, dengan mengingat kebaikan mereka. Karena mereka, kakek, nenek, orang tua, saudara itu banyak sekali sudah memberikan yaitu kebaikan kepada diri kita. Jangan mengingat hal buruknya, karena itu bukan ajaran Islam. Ingat sisi kebaikan-kebaikan mereka. Orang-orang yang panjenengan mungkin teman, sedulur, ataupun saya dulu, yang kita lihat dari sosok-sosok cerita-cerita film legendaris itu, kita hanya tahu di cerita sebuah film. Betul itu ilmunya, kita terapkan, bukan harus melupakan saudara-saudara kita, kakek nenek kita, orang tua kita. Kita itu suruh mengingat orang-orang yang sudah benar-benar berbagi, sudah memberikan sesuatu kepada kita. Minimal orang-orang yang dekat dengan kita, saat kita kecil mereka mengajari kita berjalan. Berkali-kali kita jatuh tetap diajari untuk berjalan. Makan dengan tangan, kedua tangan kita. Mereka sudah sangat-sangat berbagi kebaikan kepada kita. Tapi banyak sekali teman sedulur, pikiran manusia itu sangat-sangat diisi oleh hal-hal yang halu, membayangkan hal-hal yang tidak ada intinya di dalam kehidupan kita, itu belum pernah kita menjumpai, belum pernah ada di dalam kehidupan kita. Mohon maaf, panjenengan lebih paham jika panjenengan mau merenungkan apa yang saya ucapkan. Karena apa yang ada di dalam pikiran kita akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Karena apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita dari kecil hingga saat ini, tinggal kita bisa nggak mensyukuri apapun yang sudah terjadi. Jangan pernah membenci, karena itu sudah terjadi. Berbahagialah teman sedulur. Saya bukan orang baik, namun saya ingin berusaha selalu berbagi kebaikan. Karena orang jahat pasti pernah baik. Dan ketika ada orang yang kadang baik, kadang jahat, itu belum baik. Tapi orang baik pasti berbicara baik. Mohon maaf, saya berbagi. Sekali lagi teman sedulur, di konten kayak saya kali ini, saya sering sekali, mungkin teman sedulur banyak sekali, ada juga yang seperti yang saya ceritakan. Ada sebuah foto di rumah, di ruang tamu. Mereka memajang foto-foto dari imam ini, imam itu, sosok-sosok pemuka agama. Yang itu dicerita sebuah film atau cerita buku, mereka sangat bangga sekali. Apa yang ada di pikiran panjenengan? Tanyakan, karena guru sejatimu ada di dalam dirimu. Semua Allah tahu apa yang ada di pikiran kita. Manusia, orang lain tidak akan pernah tahu. Jangan kau duakan orang tua kita ataupun keluarga kita seperti konten saya. Itulah gambar yang saya pajang adalah kakek saya ketika saya dari kecil. Ibu saya sudah meninggal, saya belum pernah melihat wajahnya. Orang tua saya yang mengasuh dari kecil, kakek nenek saya. Foto yang saya ambil tahun 2017, kakek saya meninggal di tahun 2018. Terima kasih sekali. Saya pernah ada di perjalanan itu teman sedulur. Jangan pernah panjenengan dibohongi orang-orang bercerita tentang cerita-cerita. Dan itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Yang tentunya manusia itu hanya paham, hanya bisa mengenang, mengulang-ulang ketika mendengar namanya, menyebut namanya, mengingat ataupun melihat gambarnya. Mengapa teman sedulur tidak mau memajang ataupun selalu menempelkan gambar-gambar orang yang benar-benar sangat sudah membuat diri kita dari kecil sampai bisa bicara, bahkan berjalan. Itu kita harus sangat mensyukuri, mengingat jasa-jasa baik
mereka, siapapun dia, agamanya apapun. Karena Islam mengajarkan kita selalu baik kepada siapa saja, agamanya apa saja, sukunya apa saja, kaum apapun juga. Terima kasih. Jangan salah paham. Mungkin hanya beda paham teman sedulur. Alhamdulillah teman sedulur yang selalu menyaksikan konten atau mendengarkan konten saya. Dan saya terima kasih konten-konten teman sedulur. Mungkin saya tidak terlalu banyak memiliki waktu untuk mendengar. Namun jika saya punya waktu, saya selalu memberikan komentar, memberikan salam untuk membalas salam panjenengan. Karena mungkin itu yang bisa saya berikan kepada teman sedulur. Karena Islam sudah mengajarkan, berilah kepada siapa saja minimal doa. Minimal doa kepada siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun. Doakan mereka. Teman sedulur, saya berbagi. Karena di dalam kehidupan manusia yang banyak sekali orang tahu tentang hidup hanya sekali. Kau gunakan untuk apa pikiranmu? Mengapa pikiran-pikiran kita diisi orang lain dan kita selalu menyetujui kalau kita belum pernah tahu yang sebenarnya? Ayo selalu belajar. Namun dengan siapapun, berguru dengan siapa saja, mendengarkan ucapan siapapun juga, bersyukurlah. Jika baik, ambillah. Jika tidak menyenangkan, maka abaikan saja. Jangan pernah Anda membeberkan aib siapapun juga. Saya berterima kasih sekali. Hati-hati di sebuah konten YouTube. Teman sedulur, jangan pernah berbagi tentang kebohongan. Karena apa yang Anda bagikan akan menjadi pertanggungjawaban kelak di yaumil kiamah. Saya sudah pernah bilang dengan teman sedulur, berbagi ilmu itu hal ilmu yang nyata. Seperti sebuah konten YouTube tentang memasak, tentang cara membuka ataupun cara memperbaiki kendaraan, cara memperbaiki mesin ini, mesin itu. Itulah ilmu yang sangat luar biasa. Kalaupun itu memang tidak ditulis pahala dan surga para kiai ustadz, mohon maaf, jangan salah paham. Mereka karena tidak ada keuntungan di situ. Saya berbagi teman sedulur. Lanjutkan konten-konten seperti itu karena sangat bermanfaat di dunia ini. Bukan ilmu yang halu bercerita dongeng dari sebuah buku seperti layar sebuah film yang sering diputar. Mereka sering mengucapkan berulang-ulang tausiah ceramah di mana saja. Itu dongeng. Terima kasih. Terima kasih sekali teman sedulur. Mungkin tidak terlalu panjang. Saya berharap konten ini bukan yang terakhir. Saya bisa berbagi kembali. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.